memilih pressure assist control, maka yang kita setting adalah pressure inspirasi, PIP, rate, dan time inspirasi. Sama dengan tadi ya, cuman perbedaannya adalah pressure inspirasi kalau menggunakan pressure assist control, sama dengan tadi pressure SIMP ya. Jadi itu yang saya jelaskan tadi di materi adalah perbedaan antara pressure dan volume. Nah, kemudian kalau kita menggunakan mode yang lain, misalnya apa ya, model yang lain kayaknya yang itu aja dulu ya, CPAP nih, CPAP. Nah, CPAP itu kenapa nggak ada setting-setting yang lain kecuali CPAP 5? Nah, ini berkaitan dengan pasien itu udah bernapas sempurna, sebenarnya sudah tidak memerlukan bantuan ventilator, namun ini masih dilatih dalam ventilator itu hanya memberikan pressure dalam CPAP. Nah, sistem backup oksigennya bisa mencapai 60%. Nah, ini jarang dipergunakan CPAP ya, jadi yang dasar-dasarnya aja, yaitu volume control, pressure control, PSP. Itu yang sering digunakan untuk pasien-pasien ICU. Tapi ya kemungkinan kalau misalnya diberikan CPAP itu jarang digunakan. Nah, bila kita mengaktifkan ventilator terpasang kepada pasien, kita harus perhatikan nah, ini adalah setting ventilator volume control. Nah, di sini yang kita setting adalah pedal volume, PIP, rate, dan oksigen. Itu harus kalau misalnya menggunakan volume control itu observasi kemampuan bernapas sama apa yang disetting pada pasien, karena kemampuan untuk bernapas pasien belum ada atau pasien masih dalam keadaan apno. Makanya kalau volume control adalah mesin mengambil alih semua sistem pernapasan pasien, baik volume pedalnya, PIP-nya, rate-nya, dan oksigennya. Nah, ketika kita melihat kondisi pasien udah bangun dan ada usaha napas, ini langsung kita ubah untuk mode-nya ke mode yang sudah. Nah, karena di sini ada SIMP, maka untuk pengubahan mode-nya tidak perlu dirubah, cuma mungkin dikurangin oksigennya, tidal volumenya mungkin dikurangin. Lihat perkembangan pasien, apabila tidal volume udah mencapai keinginan apa yang sudah diharapkan dengan perhitungan atau monitoring saturasi oksigen AGD sudah mencapai apa yang kita inginkan, bisa kita turunkan volume kontrol atau tidal volumenya dan oksigennya. Nah, itu semua juga harus kita laporkan perkembangan kemampuan pernapasan pasien ke
dokter DPJP. Nah, ini menggunakan volume kontrol. Apabila menggunakan pressure control, kita melihat juga nah di sini kita dapat melihat kemampuan pasien atau kemampuan bernafas pasien kalau menggunakan pressure, sama dengan volume kontrol ya. Tadi volume kontrol dan pressure kontrol bedanya dengan menggunakan volume dan pressure menggunakan tekanan. Nah, sama-sama kita lihat targetnya adalah volume. Nah, volume itu akan meningkat atau tidak dengan menggunakan pressure. Tadi targetnya ada ya, flow-nya. Nah, di sini udah kita set 424, misalnya mencapai 424 tidak. Kalau tidak mencapai berarti harus kita tambahkan pressure supportnya atau modnya dikombinasi antara volume tidal dan volume dengan pressure. Nah, ini kita lihat targetnya volume tidal inspirasi dan volume tidal ekspirasi. Yang keluar sama dengan yang masuk atau tidak. Nanti kita lihat. Nah, di sini ya. Kan di sini volume kontrol. Tadi pressure kontrol kok beda sih. Pressure kontrol. Jadi kalau menggunakan mode pressure control itu juga kita lihat target volume tidal inspirasinya mencapai enggak. Kalau tidak mencapai berarti kita harus tambahkan pressure supportnya berapa. Ini kan 15, misalnya tambah lagi 16 atau sampai berapa, nanti bisa mencapai target volumenya, volume inspirasinya. Nah, kemudian itu juga sama, harus kita perhatikan kemampuan pasien. Misalnya pasiennya itu sudah mulai bernapas, berarti ada kenaikan respirator rate, ada kenaikan volume inspirasi, ada kenaikan oksigen, ada kenaikan, mungkin ada kenaikan peaknya ya. Jadi di situ kelihatan bahwa ada usaha napas pasien, harus kita perhatikan, karena di sini volume kontrol atau pressure kontrol menggunakan kombinasi ICMP itu nggak jadi masalah. Karena apa, udah kita prediksi bahwa ICMP itu akan memberikan bantuan napas dengan cara sebagian dilakukan oleh pasien dan sebagian dilakukan oleh mesin. Apabila apabila ada usaha napas pasien, mesin itu akan berhenti melakukan pemberian bantuannya. Nah, itu ICMP. Nah, sekarang yang terakhir adalah modal PSP. Nah, PSP itu yang kita lihat adalah kemampuan pasien untuk bernapas, untuk target pernapasan pasien mencapai tidal volume atau volume inspirasi mencapai target tidak. Misalnya kita harapkan targetnya 540. Nah, yang keluar volume tidal inspirasinya dan volume tidal ekspirasinya mencapai enggak. Nah, ini kita harus lihat secara bertahap tiap jam untuk dilakukan
pengontrolan volume pedal inspirasi yang diusahakan oleh pasien. Terus kemudian respirator rate-nya, dia udah kuat belum untuk rate-nya. Terus kemudian saturasi oksigennya yang dipasang di bedside monitoring atau di mesin ventilator. Nah itu kalau sudah kuat, kita lihat juga kondisi pasien. Pasien udah mulai kesadarannya membaik, terus hemodinamiknya membaik, hasil analisa gas darahnya mencapai target normal, terus kemudian pasien siap untuk diekstubasi. Setelah selesai, kita setelah monitoring pasien selesai, kita kembalikan ke pengaturan semula. Nah, tadi kita ada setting ventilator. Nah, kalau ventilator itu dalam keadaan standby, kita standbykan. Pasien diekstubasi, mesin ini harus di nonaktifkan. Nah, setelah dinonaktifkan, sirkuit-sirkuit yang digunakan dibuang sekali pakai ya, jadi jangan dipakai lagi, dibuang. Dan mesin ini dibersihkan untuk disiapkan untuk pasien berikutnya dipasang sirkuit yang baru. Nah, penggantian sirkuit sebenarnya nih menggunakan penggantian sirkuit itu bisa sampai 5-7 hari pemakaian ventilator. Jadi kalau pasien-pasien dengan long ventilator bisa beberapa kali penggantian. Nah, ini penonaktifan untuk pasien untuk ventilator Bella Vista. Jadi harus dimatikan dulu, tergantung ya. Setiap mesin ventilator itu tergantung sih tampilannya atau tergantung aplikasinya. Kalau pada Bella Vista di sini ada mematikan alat, ada tersendiri. Kita tombolnya kita matikan dan kita nonaktifkan. Cara menyiapkan ventilator dan pemakaian ventilator, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.